Dikit nggak sih? Kakak juga lah pasti. Untuk kakak apa yang kakak suka pasti iya dong. Iya sih, benar. Ya kan, jadi pas masih JKT pun meskipun banyak yang bantuin, kayak aku ngerasanya aku harus ikut, kayak gue harus tahu ini udah sampai mana, cincin gue mencelat, ini udah sampai mana progresnya apa. Nah, dulu kita ada juga yang sweet. ada eventnya di Balai Sarbini kak, sweet bener-bener kayak udah tegang banget dan aku nggak menang karena emang tangan gue pertama bau nih. War tiket konser tuh gak pernah berhasil. Tuh umur 3 atau 4 tahun tuh aku udah sering nyanyi, ngikutin orang di TV. Nah dari dulu sama keluarga dan orang-orang di sekitar aku, penyanyi ya, nyanyi di sini ya, lomba ini ya. Aku terbentuknya dari kecil, oke, pas gede gue harus jadi penyanyi. Cita-cita gue fokusnya penyanyi aja. Ditanyain orang dulu mau jadi apa, dokter? Enggak, penyanyi, gue bilang. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Siska Saras, tepuk tangan dulu dong. Yeay, hai. Selamat datang Siska di konten Si Paling Seleb. Aku sedikit banyak mau nanya nih tentang kehidupan Siska sebagai seorang seleb. Wah, seleb banget gue. Takut Acting sama nyanyi kan bagian dari sebuah aktivitas seleb kan. Betul. Gimik juga bagian dari seleb. Dan Siska sampai di posisi sekarang ini sudah berkarir di acting juga, kemudian dulu di idol group JKT. Betul. Terus kemudian sekarang juga jadi solois. Menjadi seorang selebriti buat seorang Siska Saras itu adalah keberuntungan, perjuangan, atau ini sebuah takdir? Kayaknya tiga-tiganya disatuin gak sih? Wah, gimana tuh coba kalau tiga-tiganya? Iya gak sih? Pertama perjuangan. Habis itu apa tadi yang pertama? Takdir atau Takdir keberuntungan? dan keberuntungan. Mungkin keberuntungan akan aku taruh di akhir. Oke, kalau perjuangan seperti apa emang yang kamu rasain? Karena kan kalau misalkan dulu nih, kalau misalkan ditarik ke zaman pas masuk JKT, itu kan perjuangan. Dari audisi, dari bersaing sama maksudnya ribuan orang, terus latihan tiap hari. Kayaknya semua public figure atau semua pekerjaan apapun kan pasti perjuangan lah kak gitu. Kalau buat Siska yang kerasa banget, ini momen perjuangan gue nih ada di titik ini, itu di mana? Jadi tuh dulu pas aku baru awal-awal masuk JKT itu kan umur 13-14 tahun ya. Masih sangat belia. Iya, tapi itu aku udah pisah sama ibu. Jadi kebetulan ibu udah pulang, udah berpindah ke Wonogiri. Waktu itu aku dititipin sama tante aku di Bekasi. 13 tahun. 13 tahun, 14 tahun. Jadi aku udah pisah dari ibu, udah LDR tuh umur 12 ke 13 lah. Iya, itu udah dititipin tuh. Waktu itu aku inget banget tuh ibu kayak ngomong subuh-subuh ke bule, aku titip ya gini-gini, tapi aku pura-pura tidur padahal aku bangun. Nah, mungkin titik perjuangannya karena kan Bekasi ke Jakarta tuh jauh ya. Jadi aku waktu itu sekolahnya aku kan di Kelapa Gading waktu itu. Waktu itu udah masuk JKT. Waktu itu masuk JKT tuh dulu tuh awal-awal pas JKT tuh trainingnya kita latihannya bisa sampai subuh jam 1 jam 2, tapi nanti karena aku rumahnya paling jauh sama antar jemputku, aku dijemputnya jam 4:30 pagi. Jadi misalkan dari jam 2 pagi dari FX nyampe Bekasi jam 3, ya udah tidurnya 1,5 jam, 1 jam doang, setengah jamnya buat siap-siap Buat berangkat sekolah. Iya, itu tiap hari. Itu umur 13-14 tahun. Oke, itu momen perjuangan. Menurut gue itu momen dar-der-dor gue sih ya. Dan sekarang kalau udah ngerasain itu, dan sekarang udah ngerasa gue pernah ngerasain lebih berat kok kayak gitu, apa gimana sekarang? Ngerasa gitu sih. Dulu tuh, kalau sekarang kan kita udah anak kosan sendiri kemana-mana bisa. Dulu kan enggak ya. Dulu tuh ngerasa kayak kemana-mana jauh, harus naik kendaraan umum karena emang jauh banget Bekasi, Bo. Gitu. Jadi kayak bersyukur banget sih sampai di titik ini. Aku pengen ke titik yang lain-lain lagi juga. Terus gimana kamu ngerasa kalau misalkan udah ini menjadi seorang public figure atau seleb adalah sebuah takdir buat kamu? Kayak karena mungkin aku ditakdirkan untuk lebih bisa melayani orang di kamera kali ya. Karena aku mikirnya kalau misalkan in real life atau kerja kantoran, aku belum punya panggilan ke sana. Maka setelah lulus masih berkarir di dunia entertain. Iya dong, emang kebetulan udah nggak punya pikiran nih mau ngapain nih. Tapi ada kok, otaknya ada isinya sebenarnya kak. Cuma tapi emang buat karya kan. Iya, jadi kalau bisa di sini aja, di bidang entertain aja. Mungkin nanti Pak Su nanti yang wah Pak Su nggak lo? Ini kayak udah ngebet banget nih kayak. Udah umur ya nggak sih kita? Umur berapa sekarang? Nanti tanggal 24 aku 25. 24 ini Februari. Iya. Seumuran nggak kita? Enggak.
35. Wah, 37. Serius Kak? Enggak baru 29. Oh, ya. Oke lah. Dan di mana kamu ngerasa nih gue cukup dapat hokinya ini di sini cukup dapat Hoki lagi. Nah, aku tuh ngerasa aku tuh jarang banget loh Kak punya hoki. Oh iya? Iya. Nggak tahu, aku tuh ngerasanya kayak nih gue bukannya so agamis ya, tapi emang aku ngerasa tuh lebih ke terberkati aja daripada hoki. Ngerti nggak sih? Iya. Kita suka gitu. Nah, misalkan nih contoh ya, aku tuh jarang banget menang kalau main game. Sumpah, Sweet atau apapun dulu tuh di JKT tuh ada kita pemilihan member untuk ikut single itu harus dari Sweet. Oh iya? Ih, ada event ya namanya Jangken. Bukan yang teman apa? Sosenkyo, bukan. Dulu kita ada juga yang Sweet. Ada eventnya di Balai Sarbini Kak. Sweet bener-bener kayak udah tegang banget dan aku nggak menang. Karena emang tangan gue pertama bau nih. War tiket konser tuh nggak pernah berhasil. Oh iya. Nggak pernah berhasil. Sampai sekarang. Terus kayak misalkan Lucky Draw yang bisa foto sama idola, gue nggak pernah dapet. Jadi aku udah di titik yang kayak hidup gue mungkin emang gak hoki, tapi emang jadi aku ngerasa kalau misalkan gue mau sesuatu kayak emang harus berjuang deh bos gitu. Oh nggak bisa ngandelin hoki ya? Iya, jadi aku gak ngerasa aku hoki tau sampai sekarang, sumpah deh. Kan orang bilang itu tuh hoki lo. Ya, enggak deh. Termasuk kalau masuk ke dunia acting ada ambil keberuntungan atau berkat atau gimana? Pasti keberuntungan berkat apa sih? Ya emang dicoba aja. Acting kan emang waktu itu pertama tuh di film Sobat Ambyar, waktu itu masih di JKT48. Oh, masih di sana. Masih, ya. Casting juga masih di sana. Oh, itu mulainya berarti dari situ, dari situ yang acting yang bener-bener acting ya. Tuh, Sobat Ambyar, terus Sari Slasan Broto, film Seni Memahami Kasih itu semua pas aku masih di JKT. Pas keluar belum ada lagi. Fokus nyanyi. Oh, pas Lost Man yang mau tayang nanti juga masih di JKT. Masih JKT, syutingnya ambil JKT-an, ambil skripsian waktu itu. Ya agak gila sih. Gimana waktu tunggu baginya? Bagi diri aja sih. Kita bagi diri aja. Kita kuatin aja. Gak mau inget lagi Kak. Muak tau gak muak. Waktu itu kuliah jurusan apa? Komunikasi kita, public relation. Oke, terus waktu itu lagi skripsian berarti? Kak lagi kronisnya skripsian, lo tau gak sih? Yang kayak apa kuali? Apa sih aku? Kuanti. Aku kuanti. Dan aku bawa tema JKT ke sana. Jadi kayak gue mikirnya kayak bisa lah gue tuh. Orang ini tempat aku berkarir. Tempat gue ternyata susah banget. Jadi iya kan, aku ingat banget waktu itu udah mau tag syuting Lost Membroto, tiba-tiba Turnitin aku nih bermasalah dan harus di submit kayak sejam kemudian atau buat skripsi nih. Jadi gue sambil jalan nih Kak, sambil kayak di sela-sela syuting, sela-sela cut gue kayak ini gimana nih ya. Aku ingat banget kayak pegang laptop, pegang itu, buka buku gitu. Terus harus fokus juga. Fokus. Iya, jadi gue kayak aduh kok gini gitu. Ya udahlah, seru. Tapi bisa dilaluin semuanya. Puji Tuhan ya bisa guys. Lolos kita dua-duanya guys. Kuliah dan JKT udah kelar. Terus sekarang dengan berkarir solo, apa yang kamu rasakan dengan semua kenikmatan dan kamu punya kenikmatan duniawi ini? Apakah ini kayak impian gue tuh emang ada di sini deh sebagai penyanyi solo dan seorang entertainer? Iya sih. Kakak juga gitu gak sih? Sekarang kakak ngerasa kayak kakak udah kayak di where you belong gak? Iya sih, jauh ini kan? Iya, aku juga ngerasa sih gitu. Dan apa ya, udah maksudnya terwujud itu kah impian kamu yang apa emang dulu kecil pengen jadi semua entertain atau gimana? Iya, kebetulan emang dari kecil tuh aku didilesi nyanyi dari TK. Oh pantas ya suaranya. Suaranya gak kaleng-kaleng bro. Jadi emang kata ibu sama bapak tuh dulu umur 3 atau 4 tahun tuh aku udah sering nyanyi, ngikutin orang di TV. Nah dari dulu sama keluarga dan orang-orang di sekitar aku, penyanyi ya, nyanyi di sini ya, lomba ini ya. Aku terbentuknya dari kecil, oke pas gede gue harus jadi penyanyi. Cita-cita gue fokusnya penyanyi aja. Ditanyain orang dulu mau jadi apa, dokter? Enggak, penyanyi gue bilang. Gitu. Banci tampil dari kecil. Banci tampil. Kalau lagi di panggung nih nggak menang atau misalkan suara musiknya jelek, turun panggung nangis. Oh. Iya. So kompetitif itu. Kompetitif, ambis dia. Ambis banget berarti dari kecil. Harapan 1 nggak mau juara 1. Nangis. Gak mau jadi bagaimana nih dengan pasangannya nanti. Semangat ya Mas ya. Tapi emang seorang Siska kalau melihat karir bermusik apa sekarang udah
maksudnya seideal yang kamu udah harapkan kah? Atau masih banyak yang mau dicapai? Ih, banyak banget. Ini mah kayak EP atau album? EP dan album dong. Sebenarnya EP tuh aku udah ada. Udah ada. Rilisnya pas di JKT waktu itu. Aku bikin 5 lagu. Oh, itu solo? Iya, keren banget. solo. Jadi aku minta ke manajemen, bikin gue EP dong, enggak lah. Nah, mau bikin EP, lagunya mau bikin sendiri, ya udah diurus aja. Jadi kayak waktu itu Nyambi jadi member, tapi Nyambi ngurusin EP sendiri juga. Itu ngobrolin tuh, kok bisa kepikiran lagi di JKT pengen punya EP sendiri solo? Karena aku mau jadi penyanyi, bos. Iya. Karena apa ya? Karena kan karena emang pertama pengen jadi penyanyi. Iya. Kedua, aku pengennya aku di JKT aku pengen punya sesuatu. Aku sebenarnya dari 2021 2020 tuh aku udah mikir gue graduate-nya kapan ya. Aku pengen dapat sesuatu di JKT, aku pengen ngasih sesuatu untuk orang yang dukung aku di JKT gitu. Jadi bukan kayak orang tahu gue ya Siska tuh katanya suaranya paling bagus di JKT. Gak mau cuma kayak orang cuma ngomong kayak gitu. Aku mau kayak nih ya, gue kasih nih mini album gitu. Itu berarti dirilis mendekati kamu graduate? Itu dirilisnya 2022 November. Aku ngumumin graduate-nya 2023 Maret. Iya, mendekat. Emang sebenarnya titik gue di EP itu. Titik balik gue goalsnya EP gue keluar. Rilis sih. Cabut kali ya. Cabut, bener. Oh, gitu. Udah rilis nih, oke. Langsung bikin speech graduation apa ya? Gitu. Langsung bikin. Dan sekarang setelah berkarir sendiri, kamu ngerasain sendirian dong apa yang dirasain? Kalau dulu mungkin bisa sharing sama teman-teman member ada apa, kalau sekarang gimana ngerasain sendiri apa-apa? Seru lagi. Jahat banget sih gue. Enggak lah kan. Ya nggak apa-apa kalau mungkin ada yang adrenalin janggi gitu kan emang. Iya. Sukanya kita emang dicobain. Ada cobaan dicobain. Kan emang dari dulu tuh aku nggak apa-apa kalau sendiri gitu loh, Kak. Bahkan pas masih di JKT pun bukannya aku nggak menghargai ya, kayak gue sedemen banget coy JKT lucu gitu. Tapi kadang kalau misalnya di JKT lagi di panggung gede gitu festival, aku mikirnya kayak gue harus di sini sih someday, gue harus di sini sendiri gitu. Ya pas keluar kan orang selalu tanya adaptasinya gimana, susah nggak? Gak susah lagi. Mungkin adaptasinya sekarang kerjanya mungkin lebih dengan orang yang emang visi misinya 1000% di musik gitu. Kalau pada di JKT48 kan musik juga, cuma kan mungkin gak into ke solois, gak apa. Kalau sekarang tuh bisa ketemu sama orang yang emang mau dengerin maunya apa, MV-nya kayaknya bagusnya gini deh, visualnya kayaknya gini deh, mungkin packagingnya gini-gini. Nah aku malah lebih lebih exciting sekarang aku ngerasainnya. Bukannya kalau karena dulu mungkin banyak ngurusin sama manajemen, kayak dalam tanda kutip mungkin tinggal terima jadi ya. Kalau sekarang harus ngurusin sendiri, kayak itu tadi mikirin MV-nya, mikirin liriknya segala macam. Itu nggak kaget dong sama adaptasi itu di awal-awal karir? Sebenarnya nggak kaget, karena pas di JKT juga aku sering ngurusin sendiri. Jadi aku aku tuh tipe orangnya, aku tuh suka banget bikin to-do list. Oh iya? Iya, jadi aku tuh kayak akan suka mengontrol sesuatu ya, makanya diriku ini susah banget ya. Apa termasuk orang yang perfeksionis kan Anda? Dikitnya sih, kakak juga lah pasti. Untuk kakak yang kakak suka pasti iya dong. Iya sih, benar. Ya kan, jadi pas masih JKT pun meskipun banyak yang bantuin, kayak aku ngerasanya aku harus ikut, kayak gue harus tahu ini udah sampai mana, cincin gue mencelat, ini udah sampai mana progresnya apa. Nah jadi pas keluar dari JKT ketemu sama orang yang ternyata bisa bantu apa kekhawatiran aku, rasanya tuh aduh makasih banget, exciting banget gitu. Itu sih. Kalau untuk karir, berarti untuk karir di entertain ada apa lagi selain acting, musik, apa yang mau dicoba lagi mungkin? Hosting mungkin ya. Aku suka ngomong juga sih jadi hosting. Berarti belum ada yang kepikiran buat bikin program apa gitu. Waktu itu pernah program di stasiun TV, cuma udah bungkus ya. Tapi rame-rame gitu sih, kayak host tapi sambil bercanda-bercanda lah. Namanya Rumah Bule gitu. Kita kalau ngomongin acting, Sisa se-enjoy apa sama acting? Sebenarnya enjoy banget juga. Soalnya aku tuh suka situasi syuting lagi. Aku tuh suka kayak orang rame-rame, suka apa-apanya gitu. Nah aku suka kalau misalkan emang di acting tuh, karena kan bisa kayak explore yang belum pernah kita explore kan. Kalau nyanyi tuh juga bisa explore, cuma aku ngerasa kan emang itu kan dunia aku nih. Kalau acting tuh kayak masuk ke dunia baru gitu. Dan gimana kemarin rasanya ketika syuting di film pertama Sobat Ambil langsung dapat penghargaan sebagai pendatang baru, itu rasanya gimana? Lebih ke nggak expect aja sih. Apa beban atau gimana? Tapi emang sebenarnya layak sih, kan aku juga nonton filmnya. Bisa aja. Itu beneran. Cuman kalau kan yang Seniman Kasih aku belum nonton, ntar sama Rosman tinggal nungguin ini. Oke, nonton ya.
Gimana rasanya dapat penghargaan di debutnya? Rasanya bersyukur dan rasanya tuh at that time aku mikir gila, piala yang gue dapet IMA coy, bukan AMI. Yo, kan kita kan Iya mikirnya lagi, gitu kan. iya lagi. Iya kan, mana aku dulu waktu mikirnya gila Tuhan kok bisa sih aku ini Indonesia Movie Actor Award, bukan anugerah musik Indonesia. Tapi keren sih, aku bersyukur banget sih rasanya, bangga yang pastinya. Terus jadi waktu itu mikirnya kayak aduh gue apa ke film ya gitu kan, dulu kan masih agak labil anak ayam gitu. Labil ayam. Iya, labil ayam. Kalau di lokasi syuting kamu gimana rasanya? Apa udah biasa karena sering syuting video klip kah, atau mungkin masih deg-degan karena kan ketemu juga aktor-aktornya? Deg-degan lagi. Aku kalau misalkan syuting film tuh emang lebih pressure daripada menjalankan nyanyi ya. Jadi emang kalau aku ngerasanya karena mungkin jam terbang aku kan masih dikit banget, kecil banget. Jadi kalau misalkan di film kadang ada jiper-jipernya ya. Terus ada kayak merasa terintimidasi, padahal orang-orang kan santai aja ya, tapi emang dari akunya mungkin. Makanya harus lagi nih main film minimal yang di Lawrence lah. Wah, iya lagi kan itu dramanya dalam-dalam. Iya, sebut banget, iya kan. Kalau yang di Los Angeles berbuat kamu jadi siapa? Jadi aku ceritanya itu jadi kayak temennya si Tarjo. Jadi kan ini kan point of view-nya si Tarjonya ini kan. Jadi aku kayak karakter baru untuk sama si Tarjo ini. Berarti di lokasi syuting kan ada Wulan Guritno, Maudy Kusnedi. Iya, Baskara, Kak Baskara. Gimana tuh ada acting sama mereka, kamu? Seru banget lagi. Tapi aku takut tuh hari pertama. Pas pertama kayak reading sama pertama itu aku mikir kayak aduh bisa gak sih nih gue. Pas pertama nyampe Jogja langsung makan bareng tuh kayak aduh aku merasa kerdil gitu. Itu mah emang wajar ya karena kan siapalah aku waktu itu. Tapi itu baik banget semuanya, semua easy going banget. Semua kegiatan aku diikut sertakan. Jadi aku ngerasa kayak udah nyatu aja sih. Jadi nggak ada rasa deg-degan lagi gitu. Dan ketika udah dikasih lihat kah previewnya sama PH atau belum? Udah sih beberapa doang yang perlu di dubbingnya. Kalau fullnya belum. Kamu gimana? Kamu udah puas kah sama kamu di acting? Ya oke lah. Belum puas lah kalau ditanya orang puas mah belum puas. Cuma ya cukup lah. Cukup yang terbaik yang bisa aku lakukan. Semoga orang-orang lihatnya juga baik. Gitu. Jangan lupa nonton ya. Jadi kalau misalkan dalam waktu dekat ini untuk bermusik, Siska ada apa, mau showcase kah atau akan manggung apa mungkin dekat? Dalam waktu dekat mungkin kita sebulan ini promo ya, kita muter dulu untuk kayak showcase atau apa sih belum direncanakan. Cuma kalau ada sih bisa dicek di sosmed aku. Kalau misalkan acting, ya tengah-tengah tahun ini ada series baru yang langsung Broto itu. Bakal mungkin ada listening party bareng sama fans kah? Bisa udah, ada tuh? Kemarin tanggal 6. Gimana dengan sama mereka? Seru sih, mereka kayak selalu ngecengin aku. Ngecengin karena mereka kayak apaan sih sis, lo galau-galau mulu. Jadi ngapain sih? Gak boleh orang galau masa? Tapi fans aku ini Siska Nation, mereka tuh kayak gemes gitu karena aku gak punya pacar. Karena aku tuh kayak selalu gagal mulu dalam percintaan gitu loh. Gagal tuh pendapatan gimana? Ya itu tadi kisah ini aja nih, kisah tak berakhir sama lah. Terus kayak aku kan pernah digosting juga kayak belum lama ini kan. Mereka tuh ledek-ledekin aja, dia bilang sampai ada gue kenalin sama kakak gue mau gak gitu. Mereka tuh tahu kalau apa kamu di ghosting? Lah kan gue bersharing. Aku bersharing gue. Aku bersharing. Terus Ya mereka gimana nyemangatinya? Nyemangatinya kayak ya udah ya gimana lagi, orang lu bukan yang dia mau gitu. Lu bukannya dia. Iya, jadi kata gue apa sih lu? Jadi dia POV-nya cowoknya berarti. Iya, jadi mereka tuh kayak nyemangatin aku sama kayak mau jokin aku, tapi ya udahlah enggak apa-apa. Bukannya kayak ya udahlah, orang dia bukan yang terbaik batu, tapi lu bukan yang dia mau. Iya, bener. Kak, fansnya support ya. Support banget. Kayak pas pergimikan yang nikah ini, mereka tuh ikutan gimikan. Mereka ikutan congratulations. Jadi orang-orang makin pada percaya dong emang Siska Nation sih. Dan mereka tuh tahu sebenarnya. Mereka tuh kayak udah kebaca. Jadi mereka tuh mungkin kayaknya udah tahu gimana cara kerja gue yang penuh gimmick ini ya. Tapi mereka tuh enggak kayak ngatain aku gimmick lu ya, enggak, ikutan. Kita ikutinnya halu-halunya gitu kali ya. Iya, Kak dia tuh Siska Nation tuh selalu ngikutin halu aku, tahu Kak. Parah banget, baik banget. Jadi tuh aku suka banget sama aktor Thailand kan. Oh iya. Earth Pirapat namanya. Okay. Aku tuh udah jatuh cinta gila sama dia. Di 2021. Pas aku graduate, mereka tuh sebelum aku graduate ke Thailand. Mereka berusaha untuk cari
gimana caranya untuk dapat video ucapan dari si Earth ini. Fans kamu? Iya, Terus. nggak bisa, sampai udah ngubungin manajemennya. Oke. Tapi nggak bisa, waktu itu Earth lagi sakit. Oh. Iya, Earth katanya Tapi lagi sakit. berarti maksudnya udah sampai tahap sejauh itu dong. Parah. Masalahnya kan cuma di sakitnya doang, bukan nggak mau si manajemennya berarti kan. Oh iya, enggak, memang maksudnya apapun Iya, alasannya emang ya nggak berarti bisa aja emang lah. udah sejauh itu berarti kan. Iya, Terus. terus abis itu adalah pas lagi, jadi tuh mereka bikin perayaan gitu di lantai 3 di hallnya di FX gitu pas aku graduate. Jadi pura-pura ada yang jadi Earth, pakai topeng Earth. Abis itu aku dikasih voucher ke Thailand. Dia bilang, nih maaf ya kita nggak bisa dapetin Earth, lu aja sendiri nyamperin. Beneran aku ke Thailand abis itu. Iya. Iya, Gokil. gokil. Gila. Destination gokil. Berapa hari dikasih di vouchernya atau Pulang pergi lah, bisa lah itu Garuda bisnis. tapi effortnya keren loh, sampai dia mencoba untuk menghubungi Iya, si Earth itu. Ini Earth itu apa, dia aktor? Aktor. Oh, oke. Aktor. Emang kebetulan kan aku emang udah pernah bikin lagu 2021 tuh debut lagu. Pas aku masih di JKT juga, aku bikin lagu buat Earth. Jadi dia inspirasi gue bikin lagu. Diikutin lagi sama JKT, kata gue, kok lu nurut sih? Gitu. Pantes fansnya pada ngikutin ya. Udah dari dulu udah halu dia Iya, mungkin. dia nggak apa-apa yuk. Gitu. Terus mereka kan kiranya abis aku graduate, bersemi nih orang punya pacar, enggak lagi. Jadi kayak pada empati aja gitu. Berarti sekarang belum punya pacar? Belum. Dari sejak JKT udah pacaran tapi? Belum dong, gimana sih kan JKT nggak pacaran? Setelah lulus. No comment. Tapi fans kalau dikasih tahu kalau gue lagi deket nih atau ada cewek. Oversharing aku Lewat orangnya. apa? Ada Oh Twitter, aku Twitter banget enggak lah, maksudnya kayak aku nggak pernah ngomong kayak aku lagi deket sama siapa, enggak. Gue tahu juga kan batasannya mana gitu. Tapi kalau sekarang emang bakal gue publik ya kalau misalkan punya pacar. Oh, kita akan bikin YouTube channel namanya Aku dan Pacar Aku. Setiap minggu kita akan upload video. Kebayang lah gitu. Iya, karena menurut gue nggak bisa privasi it and me. Oh nggak bisa diumpetin gitu, Nggak bisa, dunia harus backstreet. tahu segala hidup gue. Gitu. Dunia harus tahu. Iya bener banget gitu ya. Gitu. Aduh seru banget. Sika, thank you banget Udah ya. udah banyak Thank you sharing ya. tadi. Banyak banget di sharingan nih. Seru pengen dikolek. Terlalu oversharing ya hari ini ya, udah aman ya. Supaya jangan terlalu over, takutnya nanti Anda yang menyesal. Iya, bener jangan ya. Thank you buat, jadi udah tayang MV-nya? Tayang di YouTube channel Siska Saras, lagunya Tak Berakhir Sama bisa didengerin di seluruh digital streaming platforms. Oke, itu didengarin di digital streaming platform dan MV-nya udah ada di YouTube juga. Dan ditonton, itu dalam banget sih. Yes, Buat teman-teman langsung ke apa channel tadi? Siska Saras. Di channel labelnya nggak ada, berarti channel pribadi? Enggak, pribadi, iya. Di channel Siska Saras. Jadi teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten si paling seret. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunus.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.